lanjutkan di sesi yang kedua ini tentang proses korosi. Nah, di dalam kita mempelajari tentang proses korosi, maka kita harus mempertimbangkan 3 aspek yang harus kita lihat secara simultan. Yang pertama adalah aspek reaksinya, dan yang kedua adalah aspek lingkungannya, dan yang ketiga aspek materialnya atau logamnya. Nah, kalau kita bicara untuk yang aspek yang pertama, reaksi korosi yang terjadi, khususnya pada korosi asap, kita akan mempelajari tentang bagaimana reaksi itu terjadi. Reaksi korosi adalah reaksi yang bersifat reduksi dan oksidasi. Bagian yang tereduksi dan ada bagian yang mengalami oksidasi. Logam yang kita miliki adalah merupakan bagian yang teroksidasi, di mana logam tersebut akan meningkat muatannya dari muatan 0 atau logam itu bermuatan 0 menjadi muatan positif. Hal ini menunjukkan bahwa logam mengalami oksidasi atau logam mengalami korosi. Dan ada bagian yang sisi lain, yaitu sisi yang mengalami reduksi. Nah, itu kalau terkait dengan reaksinya adalah reaksi redoks. Kemudian yang kedua, reaksi yang kedua adalah reaksi terjadinya polarisasi. Polarisasi ini artinya adalah penyimpangan dari suatu kondisi yang normal. Jadi penyimpangan atau polarisasi ini terjadi bila mana reaksi yang terjadi ini bukan reaksi yang normal, artinya ada bagian-bagian yang mengalami penyimpangan, sehingga kalau seharusnya suatu logam A misalnya di dalam air itu memiliki laju katakanlah 10 mPy, ternyata dia menjadi berbelok menjadi lebih dari 10, menjadi 100 mPy, atau justru akan terjadi penghambatan korosi yaitu 2 mPy. Ini adalah satu penyimpangan, di mana penyimpangan ini menunjukkan terjadinya reaksi yaitu polarisasi. Dan yang ketiga adalah dalam reaksi ini kita mengenal reaksi pasif-pasif, di mana logam itu kalau bereaksi dengan lingkungannya dia akan membentuk suatu lapisan yang kita kenal sebagai lapisan pasif. Logam-logam tertentu akan mudah sekali untuk membentuk lapisan pasif, seperti kita kenal ada aluminium misalnya, kromium misalnya, nikel, itu akan gampang sekali untuk membentuk lapisan pasif karena dia memiliki kemudahan atau stabilitas yang tinggi pada oksidanya. Artinya semakin stabil suatu oksida itu semakin mudah dia untuk terbentuk. Kalau kita lihat di dalam diagram yang kita sebut sebagai diagram Ellingham, maka posisi dari oksida ini, posisi grafik ini ada di bawah. Semakin ke bawah artinya semakin mudah untuk terbentuk atau semakin stabil. Nah, logam-logam tertentu seperti aluminium, seperti zirconium, seperti titanium, nikel, krom itu adalah merupakan logam-logam yang mudah untuk mengalami reaksi, sehingga logam ini kalau dia berada di dalam lingkungannya maka dia akan cepat, terutama di lingkungan udara, maka dia akan cepat untuk terbentuk oksida-oksida dari logam tersebut. Kalau logam itu terbentuk oksida, maka oksida ini memiliki sifat yang padat, kompak, tipis, stabil, dan adherence, melekat erat pada logamnya. Jadi oksida ini melekat erat pada logamnya, sehingga betul-betul dia akan menjadi oksida protectris atau oksida yang sifatnya melindungi. Nah, inilah yang kita sebut sebagai pasif-pasif, reaksi pasif-pasif. Nah, kalau suatu logam itu mengalami suatu proses pasif-pasif, maka logam tersebut akan terlindungi dan sulit untuk mengalami korosi yang berikutnya. Artinya logam itu akan menjadi lambat sekali laju korosinya. Ini aspek yang pertama, yaitu aspek reaksinya. Aspek yang kedua adalah aspek lingkungannya. Kalau kita bicara tentang aspek lingkungan, di mana logam ini berada di lingkungan tertentu, maka lingkungan ini akan sangat berpengaruh terhadap laju korosi suatu logam tersebut. Artinya bahwa lingkungan itu membuat logam ini mengalami suatu proses korosi yang ringan atau yang sedang atau yang severe, yang dahsyat. Nah, lingkungan ini bisa dikategorikan ada beberapa klasifikasi, yaitu lingkungan yang misalnya tentang pH-nya, misalnya tentang aliran yang ada di lingkungan itu, misalnya tentang temperatur dari lingkungan itu, misalnya tentang kesadahannya,
misalnya tentang ya beberapa hal yang tentang bakteri yang ada di dalam lingkungan itu dan sebagainya. Nah, ini sangat berpengaruh sekali terhadap laju korosi dari suatu material. Jadi proses korosi itu betul-betul sangat dipengaruhi oleh kondisi dari lingkungan kita. Itu aspek yang kedua. Dan aspek yang ketiga adalah aspek tentang logamnya itu sendiri, yaitu materialnya, logamnya itu sendiri. Logam yang mengalami korosi ini apa? Misalnya kita katakanlah, kita ambil sebuah contoh aja. Logam itu adalah misalnya kuningan. Kuningan merupakan paduan antara campuran antara Cu dan Zn. Ya, jadi kuningan ini penggabungan antara Cu dan Zn. Zn memiliki kemudahan untuk korosi, Cu memiliki ketahanan yang cukup tinggi untuk korosi. Dan keduanya ini apabila dipadukan dia akan membentuk kuningan atau brass. Nah, ini apabila mengalami korosi, maka tentu saja korosi tertentu yang lebih mudah terkorosi akan mengalami korosi terlebih dahulu, dan yang sulit terkorosi dia menjadi tidak terkorosi. Ini karena apa? Karena beda potensial dari logam itu jauh berbeda. Jadi apabila logamnya itu merupakan logam yang memiliki logam campuran atau paduan yang memiliki beda potensial yang terlalu tinggi, akan menyebabkan kondisi korosi yang tidak sama. Contoh yang kedua, misalnya apabila kita punya logam misalnya besi, jelas-jelas besi itu nanti akan tampak sekali ada grain boundary dan grainnya, maka grainnya dia akan lebih dulu dia terkorosi, dan hal ini adalah berpengaruh sekali terhadap laju korosi dari besi itu sendiri. Oleh karena itu, logamnya atau material ini betul-betul sangat berpengaruh pada laju korosi dari suatu material. Demikian pula apabila kita punya suatu logam di mana dia memiliki paduan yang tidak merata, yang tidak homogen, di mana ada bagian-bagian yang kaya akan elemen-elemen yang sulit terkorosi, ada bagian-bagian yang memiliki elemen-elemen yang mudah terkorosi, maka dia akan mengalami korosi yang berbeda lajunya antara bagian yang satu dan bagian yang lain. Dan hal ini menyebabkan korosi dari logam tersebut akan berbeda atau tidak merata. Nah, ini adalah bagian tentang proses korosi. Selanjutnya kita akan bahas di sesi yang berikutnya, nanti adalah tentang mekanisme korosi.